JIB bersama aku Hilda Malasari. Selamat datang di JIB Talk. Terima kasih kepada pemuda Muhammadiyah ya yang sudah memberikan waktu buat saya untuk ngobrol lebih jauh tentang dunia penulisan, khususnya tentang jurnal nasional. Dan ini kesempatan yang baik juga buat saya untuk sharing tentang dinamika dunia tulis-menulis khususnya dalam bidang akademik. Dan saya akan menjelaskan sebenarnya posisi kita di mana dan apa yang harus kita lakukan khususnya pemuda Muhammadiyah seperti itu. Dan juga mungkin ini menjadi inisiasi ke depan bagaimana rekan-rekan dari pemuda Muhammadiyah dari ranting maupun sampai pimpinan pusat bisa menggelorakan kembali aktivitas menulis seperti itu. Nah, sebagaimana diminta oleh Cak David, saya akan ihwal cerita tentang bagaimana menulis dan menembus jurnal nasional internasional. Tapi saya di sini mungkin lebih bercerita tentang konteks kenapa tiba-tiba jurnal itu menjadi penting untuk Indonesia, baik nasional maupun internasional. Dan di mana kira-kira posisi dan peran yang bisa diambil oleh pemuda Muhammadiyah. Nah, sebelumnya kita harus melihat konteks kenapa sih kok tiba-tiba dunia aktivitas menulis dalam hal ini jurnal nasional maupun internasional, dalam hal ini Scopus tiba-tiba hadir di Indonesia seperti itu. Apa penyebabnya? Kenapa ini tiba-tiba hadir seperti itu? Konteks ini sebenarnya yang jarang sekali kita bicarakan secara publik. Kenapa tiba-tiba setiap kampus, setiap jurusan, bahkan setiap institusi itu masing-masing punya memiliki jurnalnya sendiri seperti itu. Nah, konteks inilah yang jarang kita jelaskan seperti ini. Nah, saya coba memberikan penjelasan apa sih sebenarnya konteksnya. Nah, yang harus kita ketahui, kita mengalami dunia produksi pengetahuan saat ini mengalami perubahan yang cukup drastis. Perubahan drastis ini diakibatkan oleh kebijakan neoliberalisme dalam akademik ya, di perguruan tinggi, baik di Amerika, Eropa, dan itu kemudian berpengaruh terhadap Indonesia juga seperti itu. Yaitu sejak tahun 90-an. Perubahan neoliberalisme ini adalah bagaimana kemudian akademik itu harus pro terhadap pasar, pro terhadap industri, sehingga mengalami apa yang disebut dengan komersialisasi dan sejumlah standarisasi pada level harus melihat level internasional. Dalam hal ini adalah ranking. Jadi bukan hanya perguruan-perguruan tinggi di dunia, tapi Indonesia juga sekarang harus berlomba-lomba terhadap ranking dunia. Nah, ranking ini menjadi bagian signifikan dalam industri akademik, karena dia akan menentukan budget, tidak hanya budget pendanaan, tapi budget riset yang dimiliki oleh dunia akademik seperti itu. Dan ranking ini bagi negara-negara berkembang dan emerging capitalism di Asia, ini kemudian menjadi daya penarik berbagai mahasiswa di seluruh dunia untuk studi di negara-negara yang rankingnya cukup bagus. Mereka yang kemudian studi di negara-negara yang rankingnya cukup bagus dan kebanyakan adalah negara maju, ini tidak hanya menjadi prestis dan juga menjadi bagian dari peluang secara global mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak seperti itu. Nah, pada satu sisi kebijakan ini memungkinkan untuk mengikis budaya insularitas akademik menuju keterhubungan global. Apa yang disebut dengan budaya insularitas? Budaya insularitas ini semacam kayak budaya yang terisolir sendiri seperti itu. Dalam konteks ini adalah kita sebagai masyarakat Indonesia, korupsi yang terjadi di Indonesia seolah-olah hanya dialamin oleh masyarakat Indonesia gitu loh. Konteks populisme misalnya, apa yang terjadi di Indonesia seolah-olah hanya yang terjadi di Indonesia seperti itu. Otoritarianisme dalam konteks rezim Orde Baru seolah-olah hanya terjadi di Indonesia. Padahal konteks budaya ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi bagian dari Asia Tenggara dan juga bagian dari global seperti itu.
Nah, karena dari itu terkait dengan budaya akademik, insularitas ini mulai berubah. Kita harus engage, kita harus terhubung dengan akademik global. Apa yang terjadi di Indonesia bisa jadi juga terjadi di Amerika Latin. Apa yang terjadi di Indonesia bisa jadi juga terjadi di Filipina dan juga di negara Timur Tengah dan negara lain sebagainya seperti itu. Nah, komparatif itu menjadi bagian yang penting cara kita melihat sesuatu. Nah, dalam konteks ini, jurnal baik pun nasional maupun internasional itu kemudian bagian dari liberalisasi akademik yang tak terhindarkan seperti itu. Mau nggak mau, kalau kamu dosen, kalau kamu pengajar, kalau kamu peneliti di sebuah institusi akademik, harus menulis jurnal nasional maupun jurnal internasional seperti itu. Nah, iklim standar akademik dengan nulis jurnal nasional dan internasional itu kemudian berakibat pada nasib yang disebut dengan intelektual publik seperti itu. Era tahun 70-an, 80-an, 90-an, itu kita melihat muncul intelektual publik yang lahir dari kampus seperti itu. Karena dari itu kolom halaman 6 Kompas itu kemudian menjadi barometer demokrasi Indonesia seperti itu. Dan kolom halaman 6 Kompas memungkinkan seseorang menjadi figur dan konsultan kebijakan dalam rezim pemerintahan seperti itu. Dan kita bisa lihat bagaimana orang yang sering menulis di kolom Kompas memungkinkan masuk ke dalam sirkulasi kekuatan dalam pemerintahan saat ini. Kita bisa ngelihatlah satu persatu orang-orangnya seperti itu. Tapi dengan makin terstandarisasinya dunia akademik kita, yang semakin punya pakem-pakem menjadi lebih profesional, ini mengancam nasib intelektual publik seperti itu. Intelektual publik dituntut tidak hanya bisa menulis koran, media online, tapi juga dia dituntut harus menulis jurnal nasional seperti itu. Nah, dari teman-teman ini sekarang barometernya tidak lagi menulis opini, baik di website, di media online, media cetak, tapi juga harus di jurnal nasional. Apalagi yang punya background sebagai dosen, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, seperti itu. Nah, bagaimana nasib intelektual publik saat ini? Nah, terkait dengan jurnal nasional dan internasional, kita mengalami saat ini terjadi perdebatan yang sangat hebat dari kurun waktu 2011 sampai 2017-18 seperti ini. Khususnya terkait dengan jurnal nasional dan internasional, ada dua kategori saling memperebutkan otoritas apa yang terbaik dalam dunia akademik Indonesia. Yang pertama adalah perspektifnya adalah industri kapitalisme. Bagi publik, orang-orang yang menulis di jurnal nasional dan internasional itu bagian dari industri kapitalisme. Apa yang saya sebut sebelumnya sebagai kebijakan neoliberalisme. Nah, asumsi industri kapitalisme adalah bagaimana kita mulai terstandarisasi, kita harus menulis jurnal internasional, engage terhadap global seperti itu, dan seolah-olah nanti ketika nulis jurnal internasional khususnya, kita masih selain jauh dari masyarakat kita kemudian harus membayar jurnal internasional dan juga data kita nanti dijual oleh publik internasional dan dimanfaatkan oleh mereka. Asumsi-asumsi itu muncul. Itu benar, tapi dalam beberapa hal tidak tepat juga seperti itu. Nah, ini kemudian mengalami pertentangan dengan apa yang disebut dengan nativisme intelektual. Nativisme intelektual ini masih percaya bahwasannya dunia menulis itu adalah dunia intelektual publik. Dunia yang melakukan advokasi terhadap masyarakat, keberpihakan, seperti itu. Makanya mereka ini memperebutkan ruang publik Indonesia dan saling merebut klaim. Bagi intelektual nativism, jurnal Scopus itu adalah produk kolonial, produk industri kapitalisme, karena itu harus dilawan seperti itu. Dan sampai saat ini berjalan. Bagi dosen-dosen yang tidak setuju terhadap jurnal nasional maupun internasional, mereka punya dalih semacam ini. Dan itu bagi saya sah-sah saja. Tapi regulasi mengintervensi mereka untuk tetap menulis, baik di jurnal nasional maupun internasional. Dan itu kita nggak bisa saat ini lepas dari itu saja. Misalnya Bro David
kalau pengen jadi dosen gitu, itu harus nulis jurnal nasional, tidak hanya berhenti kepada menulis di Kompas ataupun media Indonesia misalnya. Itu harus dipaksa seperti itu. Karena dunia kita, dunia akademis itu mulai menuju arah profesional ini. Suka tidak suka, mau nggak mau, kita dipaksa intervensi semacam itu. Kalau berhenti dalam ini, kita berhenti pada nativism intelektual ini. Tidak engage terhadap global, tapi kemudian menggunakan narasi kapitalisme dan lain sebagainya, liberal macam-macam, sebagai dalih, pretext untuk melindungi diri. Dan dalam beberapa hal, itu bentuk ketidakmampuan kita untuk bersaing pada level global, seperti itu. Walaupun di sisi lain, ketika terjun dalam penulisan jurnal nasional dan internasional, selain tercerabut dalam masyarakat kita, ada investasi waktu dan uang yang cukup banyak yang harus kita lakukan. Dan saya mengalami itu ya. Dan cukup sampai saat ini saya merasa cukup berdarah-darah dalam menulis khususnya jurnal internasional seperti itu. Tapi saya ingin cerita konteks apa yang terjadi di Indonesia seperti itu. Sebelum di tengah perdebatan industri kapitalisme versus nativisme intelektual, saya ingin melihat lebih jauh. Bagaimana sih produksi pengetahuan tentang ilmu-ilmu sosial di Indonesia? Kalau teman-teman coba refleksi ke belakang, hampir semua gagasan-gagasan teori sosial besar dunia itu lahir dari Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, hampir gagasan besar ilmu sosial yang dikutip dan berpengaruh terhadap akademisi global itu lahir dari konseptualisasi riset di Indonesia. Misalnya tentang masyarakat plural yang ditulis oleh J.S. Furnival. Itu konteksnya ada melihat salah satunya masyarakat Hindia Belanda saat itu. Dan itu menjadi rujukan dan perdebatan ketika kita ngomongin tentang bagaimana masyarakat plural. Nah, dalam konteks antropologi, Gerd misalnya, dia meriset tentang salah satu wilayah di Jawa Timur dan menghasilkan satu teori yang sangat kuat yang disebut dengan text description. Jadi penjelasan yang sangat dalam dunia etnografi. Dan ini kemudian etnografi ala Gerd menjadi kontribusi yang sangat signifikan dalam dunia antropologi secara internasional. Dan itu diekstraksi dari pengetahuan, diambil dari pengetahuan ilmu sosial di Indonesia. Nah, Takashi Shiraishi misalnya, menulis tentang In Age, in Motion, jadi bagaimana radikalisme dan kemudian revolusi, itu lahir dari masyarakat biasa, orang-orang Indonesia, dan juga menjadi referensi untuk ngomongin revolusi di negara Amerika Latin dan juga negara-negara yang lainnya, menjadi referensi. Nah, lebih jauh kita lihat yang menjadi kutipan di mana-mana, misalnya Ben Anderson, Imagine Communities, bagaimana media cetak saat itu memberikan kontribusi terhadap imajinasi apa yang disebut dengan nation. Nah, dia melihat masyarakat Hindia Belanda pada saat itu dalam memperjuangkan Indonesia. Dan itu menjadi rujukan orang dunia ilmu sosial untuk ngomongin apa yang disebut dengan bangsa. Civil Islam misalnya, yang ditulis oleh Hepner, itu bagian dari counter apa yang disebut dengan terorisme yang melihat Islam sebagai pihak yang bersalah pasca September 11. Nah, Civil Islam dengan melihat konteks circle elit yang pada dalam diri orang-orang NU dan Muhammadiyah dalam hal ini circle elitnya, itu dijadikan contoh untuk melihat ini loh Indonesia bisa menjadi bagaimana demokrasi dan agama itu bisa saling mengisi seperti itu. Dan Civil Islam menjadi satu karya yang banyak dirujuk dan juga banyak dikutip. Richard Robinson terkait dengan The Rise of Capital mencoba untuk melihat di Asia bagaimana circle elit dan oligah itu muncul pada era Orde Baru. Dan itu menjadi rujukan untuk melihat tentang bagaimana oligah di Asia. Dan ini menjadi referensi yang sangat penting. Dengan kata lain saya ingin ngomong, Indonesia adalah laboratorium sosial yang sangat besar bagi para Indonesianis. Dan mereka berhutang terhadap ekstraksi
lapangan yang terjadi di Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah seberapa besar sumbangsi mereka dalam demokrasi, advokasi maupun masyarakat sipil di Indonesia. Ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Nah, dalam konteks Muhammadiyah kita bisa lihat bagaimana karya-karya Mitsuo Nakamura, James L. Fichak, terus kemudian dari Korea Hyung Jun Kim, dan juga yang terbaru Jeremy Menci, itu memberikan kontribusi penting terhadap tentang Muhammadiyah sebagai bagian dari organisasi Islam dan bagian dari masyarakat sipil seperti itu. Tidak sedikit dari kita yang cukup bangga, namanya dikutip, ditulis seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, ketika ada persoalan dari representasi yang mereka tulis, bagaimana cara kita mengkritik dan bagaimana cara kita melawan. Sementara kita tidak masuk dalam sirkulasi akademik global seperti itu. Indonesia hanya menjadi laboratorium sosial dalam perdebatan akademik global yang digunakan oleh scholar-scholar yang berpendidikan baik Eropa, Amerika, maupun negara-negara maju seperti itu. Nah, ini Muhammadiyah yang ditulis oleh mereka. Walaupun kita akui ada sarjana-sarjana dari Muhammadiyah juga yang menulis tentang Muhammadiyah, seperti Hilman Latif dan Najib Burhani, dan juga Fahid dan Nasir juga menulis juga terkait dengan diri kita sendiri sebagai bagian dari warga Muhammadiyah seperti itu. Tapi pertanyaannya sejauh mana mereka dikutip dan sejauh mana mereka merepresentasikan apa itu Muhammadiyah. Sementara kita tahu riset-riset yang dihasilkan ilmu sosial di Indonesia itu rentangnya tidak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka punya rentang 1-2 tahun untuk meriset, bahkan 3 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah cukup dalam merepresentasikan masyarakat Indonesia hanya dengan rentang waktu yang tidak lama? Sementara proses dinamika masyarakat terus berjalan dan berkembang. Memotret masyarakat Indonesia dalam kurun waktu tertentu itu tidak cukup untuk merepresentasikan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Nah, karena dari itulah Syed Hussein Alatas mencoba untuk mengkritik studi-studi warisan dari Amerika dan Eropa. Syed Hussein Alatas adalah orang Bogor, dan kemudian dia studi di Belanda saat itu, dan kemudian dia menikah, dan kemudian dia pindah ke Malaysia sebenarnya. Nah, Syed Hussein Alatas dalam tulisannya Mitos Pribumi Malas, diterbitkan oleh LP3S dan sekarang diterbitkan oleh Routledge, dia ada salah satu terma yang dibangun oleh dia, apa yang disebut dengan captive mind. Jadi pikiran yang terbelenggu. Dominasi ilmu sosial yang dari Amerika dan Eropa, dan bahkan kita konsumsi saat ini, itu bagaimana cara kita melihat, cara kita menggunakan perspektif, itu dominasinya adalah ala Amerika. Dengan kata lain, ketika kita meriset tentang Indonesia, seolah-olah kita tidak cukup fasih dan tidak cukup artikulatif. Ketika kita mengutip sarjana-sarjana Indonesia, kita harus melipir dulu ke Eropa, kita harus melipir dulu ke Amerika, harus mengutip. Ketika kita ngomong tentang kekuasaan, kita harus mengutip Foucault yang dari Prancis. Ketika kita meriset tentang etnografi Muslim di Indonesia, kita harus melipir lebih jauh ke Amerika Serikat, kita harus melipir untuk mengutip Goethe, seperti itu. Nah, sementara ada banyak problem di masyarakat Indonesia yang itu sebenarnya merefleksikan dari masyarakat kita sendiri, dan hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya, seperti itu. Sementara banyak sekali konsep-konsep yang lahir dari Amerika dan Eropa, konteksnya adalah tidak bisa berlaku secara universal, tapi mereka berlaku pada industri dalam masyarakat mereka sendiri, seperti itu. Akibatnya apa? Kita tidak memiliki semacam daya kreatif untuk menyelesaikan problem yang ada dalam masyarakat kita, seperti itu. Karena perspektif kritik harus meminjam, harus impor dari ilmuwan-ilmuwan sosial dari Amerika maupun Eropa, seperti itu. Akhirnya kita tidak bisa mengkonseptualisasi sendiri dari temuan riset yang kita lakukan.
Dengan kata lain, kita sebagai negara demokrasi terbesar masyarakat muslim harus menjadi konsumen untuk mengutip gagasan dari logika yang dibangun akademisi Amerika, Eropa yang dihasilkan dari ilmu sosial yang itu diambil dari tradisi dan masyarakat kita sendiri seperti itu. Dan kita harus akui seperti itu. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita harus memulai? Kalau mengkritik kan, kalau hanya mengkritik enak, tapi bagaimana solusinya? Apa yang bisa kita lakukan atau intervensi apa yang memungkinkan bisa kita lakukan seperti itu. Nah, kalau dalam konteks India, mereka melahirkan apa yang disebut dengan tradisi postkolonial. Mereka disebut dengan subaltern seperti itu. Jadi tradisi-tradisi mereka yang dominan dijajah oleh Inggris, kemudian belajar ke Inggris, mereka melihat ada sejarah yang terlalu dominan di Inggris seperti itu, dan kita harus melihat ulang seperti itu. Maka dari itu mereka kemudian ngecek sejarah mereka. Wah, ada dominasi kolonisasi di sini dan kita harus melihatnya kembali seperti itu. Nah, dalam konteks Indonesia apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Nah, di sini kemudian bagi saya penting untuk membaca kembali karya-karya sarjana Amerika dan Eropa dan kemudian kita menuliskan ulang dengan melakukan riset dan publikasi. Ini menjadi bagian yang penting. Kita menjadi subjek dari apa yang kita tulis seperti itu. Nah, di sini bagi saya jurnal, betapa banyak kritik terkait dengan jurnal, baik itu proses penulisan, kualitas dan lain sebagainya. Tapi jurnal bagi saya merupakan sebagai medan pertarungan yang harus kita lakukan. Jadi di sini pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah secara umum bisa menuliskan gagasannya sendiri atas aktivitas yang dilakukan seperti itu. Dan juga kita bisa mengkritik lewat jurnal sejumlah terkait dengan aktivitas dan kontribusi Muhammadiyah. Nah, apalagi kalau kemudian kita bisa membuat jurnal sendiri dan membangun tradisi akademik ala pemuda Muhammadiyah, ini bisa menjadi semacam eksperimentasi gagasan dan juga menjadi flagship identitas dari pemuda Muhammadiyah. Dan sisi lain kita juga harus melakukan semacam menuliskan dan mengirimkan draft ke jurnal nasional yang lain maupun jurnal internasional. Nah, di sini bagi saya jurnal itu sebagai medan pertarungan yang harus kita lihat seperti itu. Kita nggak bisa lagi melawan mereka dengan intelektual nativism atas nama kapitalisasi, industrialisasi akademik, liberalisasi, dan lain sebagainya. Kita harus engage terhadap global dengan cara menuliskan tentang diri kita sendiri seperti itu. Nah, ini sedikit aja kalau buat teman-teman yang secara umum pengen tahu apa sih jurnal, ada internasional, ada pun nasional. Nah, kalau nasional kita bisa lihat ada jurnal Sinta 1 sampai jurnal Sinta 4, nanti kita bisa cek lah dan konteksnya seperti apa, nanti teman-teman bisa lihat ada website-nya sendiri yang disebut dengan Sinta, nanti cek kalau teman-teman pengen tahu kenapa ada kategori-kategori semacam ini seperti itu. Sementara kalau jurnal internasional dia indeks citasinya menjadi macam-macam, ada Scopus, Thomson Reuters, Clarivate dan macam-macam. Mereka biasanya punya proses review sendiri, ada selikung gaya menulis sendiri, dan biasanya lebih lama durasi proses penerbitannya, bisa dari 3 bulan sampai 3 tahun, dan juga ini juga bisa bagian dari angka kredit juga seperti itu. Dan kalau internasional dominasi harus berbahasa Inggris juga, dan dia punya pengakuan komunitas akademik di bidangnya secara global seperti itu. Kalau jurnal nasional selain akreditasi nasional juga ada kontribusi akademik nasional, tapi kemudian dalam banyak hal mereka akademik episteme internasional juga akan melihat jurnal-jurnal nasional ini. Seperti itu. Nah, saya minum dulu Mbak ya, Mbak Wilda. Secara umum aja, lalu bagaimana sih bagaimana membangun habitus akademik ya? Apa sih yang harus kita lakukan? Teman-teman selalu bertanya, apa yang harus kita mulai? Dari mana kita harus memulai? Seperti itu. Nah, pengalaman saya selama ini ada 3 hal yang saya anggap penting
sebelum kita menulis jurnal, sebelum kita menulis akademik. Yang pertama adalah imajinasi sosiologis. Imajinasi sosiologis itu apa? Imajinasi sosiologis adalah bagaimana kita membayangkan sesuatu, membandingkan, sekaligus melihat dan mempertautkan dan membangun semacam perspektif seperti itu dalam melihat sesuatu. Nah, imajinasi sosiologis ini bisa kita bangun lewat dengan cara apa? Dengan membaca buku sebanyak-banyaknya pada satu studi yang kita inginkan. Misalnya dalam studi saya Islam dan budaya pop, bagaimana cara saya meriset tentang Islam dan budaya pop? Dari hal ini saya harus melihat konteks sejarah. Dan dalam konteks sejarah misalnya di Indonesia konteks sejarahnya ada 3 periode. Orde Lama, Orde Baru, maupun pasca reformasi. Itu yang harus kita lihat. Dan bagaimana aktor-aktor yang bermain seperti itu. Nah, membaca buku menjadi bagian yang penting dalam hal ini terhadap isu-isu tertentu yang kita inginkan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yang kedua adalah tinjauan literatur. Ini bagaimana kita, apakah studi kita sudah ada yang meriset atau belum? Seperti itu. Ketika sudah ada yang meriset, apa titik perbedaan dari studi kita dengan studi yang lain seperti itu. Nah, dalam jurnal nasional dan internasional, tinjauan literatur untuk membangun semacam kebaruan dari studi kita itu menjadi bagian yang penting. Nah, tinjauan literatur ini yang berbeda dengan penulisan esai seperti itu. Esai adalah bagian dari refleksi. Kita tidak membutuhkan kebaruan, tapi membutuhkan ketajaman dalam sebuah perspektif atau refleksi ataupun analisis. Tapi tinjauan literatur ini yang penting dalam sebuah jurnal nasional maupun internasional untuk melihat skup bahwasannya yang riset tentang ini bukan hanya kita. Nah, di sini budaya insularitas, budaya yang seolah-olah hanya Indonesia saja yang terjadi dan hanya terjadi di Indonesia, hanya lingkup Indonesia, ini bisa terkikis. Karena kita harus melihat bagaimana fenomena global terhadap isu tertentu. Misalnya tentang korupsi di Indonesia. Apakah korupsi itu hanya Indonesia yang melakukan? Bagaimana korupsi dalam studi-studi di Asia Tenggara? Bagaimana dengan konteks Filipina? Bagaimana dengan konteks Singapura? Bagaimana dengan konteks Malaysia? Terus bagaimana dengan konteks Amerika Latin? Yang dari segi income misalnya dan populasi itu tidak jauh dari Indonesia. Hal-hal kayak ginilah tinjauan literatur menjadi bagian yang penting. Dan tinjauan literatur itu yang membedakan antara penulisan esai dan jurnal akademik seperti itu. Nah, yang terakhir adalah komunitas epistemik. Komunitas epistemik itu apa? Peer group. Kita harus punya komunitas yang mengecek tulisan kita. Apakah tulisan kita ini udah benar atau belum? Apakah tulisan kita ini terbaca atau tidak? Nah, dalam jurnal nasional dan internasional, ada yang disebut dengan peer review. Kalau dalam komunitas akademik di kampus, itu yang disebut dengan kolega. Untuk membaca draft kita sebelum dikirimkan ke jurnal nasional maupun internasional. Nah, draft inilah untuk pengen tahu sejauh mana draft kita, apakah cukup terbaca atau tidak. Nah, proses review ini yang tidak ada dalam penulisan esai. Karena dari itu ada orang yang puluhan tahun bisa menulis esai tanpa adanya proses review. Karena proses review otoritasnya hanya satu, yaitu adalah editor sebuah kolom di koran maupun media online. Mereka yang punya otoritas untuk mengecek, mengedit, dan lain sebagainya. Tapi kalau jurnal, itu adalah yang disebut dengan proses peer review, untuk ngecek apakah ini tepat atau tidak, apakah ini benar atau tidak, di mana kutipannya salah atau tidak, mengecek secara detail. Nah, dalam proses review jurnal internasional, ini sangat berdarah-darah levelnya. Biasanya nanti ada reviewernya 2-3 orang, dikasih ke kita, dibalikin lagi, kita balas lagi, dikasih ke kita lagi, dan di situ kita fighting ya, berantem dengan reviewer. Apakah kita setuju terhadap si reviewernya atau tidak? Kalau setuju, kita tuliskan ulang. Kalau tidak, apa alasan kita? Seperti itu. Nah,
Yang lebih berbahaya dalam jurnal internasional seperti ini adalah ketika kita udah melakukan semua ini, apakah kemudian jurnal kita, draft tulisan kita dimuat? Oh, belum tentu Ferguson. Bisa saja ketika hasil kita review sudah semua, ternyata kita ditolak karena dianggap belum layak oleh reviewer. Dan ini terjadi dimanapun. Karena dari itu, jurnal internasional biasanya ketika mengirimkan minimal 3 bulan sampai 2 tahun, bahkan sampai 3 tahun untuk proses terbit. Panjang jalannya. Maka dari itu, jurnal internasional adalah memiliki struggling dan nafas-nafas panjang seperti itu. Tapi komunitas akademik internasional hampir mengalami semua ini. Scholar-scholar Indonesia yang hebat, yang kita tahu saat ini dan kita kutip tulisan-tulisannya dalam opini, mereka juga mengalami hal seperti ini juga, seperti itu. Mereka berdarah-darah dan mereka juga mengalami proses penolakan. Itu suatu hal yang biasa. Tapi dalam konteks Indonesia, yang terlahir dalam tradisi intelektual publik, dalam hal yang penuh koran, proses review ini sesuatu yang sangat jahat dan kejam. Seperti itu. Dia menggerogoti otoritas pengetahuan orang yang sudah puluhan tahun established sebagai intelektual publik. Ini, problem ini yang dialami dan resisten ini yang seringkali dilakukan seperti itu. Karena dari itu, habitus akademik internasional adalah jalan bagi saya berdarah-darah dan jalan ninja ya. Seperti itu. Oke. Terkait dengan habitus, lalu gimana cara kita membangun habitus? Dan apa yang harus kita lakukan seperti itu? Nah, kalau cerita aja kan apa yang saya lakukan agak sulit. Tapi beberapa buku motivasi itu menjadi bagian yang penting. Kalau kita mau membaca ya, bisa cari nanti di toko buku besar. Ada 2 buku yang menjadi rujukan saya gimana cara membangun kebiasaan ya, atau habitus akademik. Yang pertama karyanya Charles Duhigg ini menarik. Yang kedua adalah Cal Newport. Nah, kalau Charles Duhigg ini melihat bagaimana sih kekuatan kebiasaan itu mengubah orang seperti itu. Nah, dalam kata pengantar buku ini misalnya dia bercerita kebiasaan itu bisa berubah secara drastis asalkan orang konsisten dalam melakukannya. Dia bercerita tentang seorang perempuan yang bercerai dan kemudian terjerambat dalam alkohol. Setelah terjerambat dalam alkohol, dia lalu ikut terapi pada konsultan psikologi. Nah, salah satu konsultan psikologi kemudian mengatakan padanya untuk mengubah satu kebiasaan kecil. Terserah apapun itu. Akhirnya dia mengubah kebiasaan kecil. Dia mencoba untuk pertama yang dilakukan adalah bangun pagi. Dari bangun pagi, kemudian dia jogging. Nah, kebiasaan jogging inilah, kebiasaan kecil jogging ini setiap hari dilakukan, itu mengubah banyak hal. Dan kemudian bisa mengubah menjadi kebiasaan positif dia. Seperti itu. Nah, nanti bisa dibaca. Tapi yang ingin saya lakukan adalah kebiasaan itu bisa diubah. Dan tindakan yang luar biasa itu dimulai dari hal-hal yang kecil dari mengubah kebiasaan seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau konteksnya kita harus apa yang disebut dengan bisa menulis misalnya atau bekerja secara fokus. Nah, di sini Cal Newport menjelaskan lebih detail bagaimana kita bisa bekerja secara fokus dan bagaimana kita bisa lepas dari distraksi macam-macam seperti itu. Nanti bisa dibaca. Nah, karena dari buku ini Cal Newport menulis lagi satu edisi khusus yang disebut dengan digital minimalism. Harus kita akui juga ya, digital minimalism distraksi digital ini sekarang kita alami ya. Mohon maaf saya nunjukkan HP saya jelek. Karena HP inilah seringkali kita tidak bisa melakukan apa-apa, apapun maupun kerjaan menulis. Misalnya gini, kita pengen menulis satu opini pendek. Kopi sudah kita siapkan. Dan snack-snack sudah kita siapkan. Kamar sudah kita tutup dan anak-anak
sudah terisolasi, sudah dijauhkan dari ruangan tempat kita siap-siap untuk menulis, seperti itu. Lalu kita bersiap-siap menulis, buku-buku juga sudah ada di samping kanan kita. Lalu kita menulis. Ketika ingin menulis, kita menghubungkan dengan internet. HP ada di samping kita. Bersiap untuk menulis. Lalu tiba-tiba yang terjadi apa? Tiba-tiba yang terjadi ada WhatsApp masuk dari Cak Nanto. Wah, Bro David, mohon cek ya email yang aku kirimkan. Lalu dicek. Terus dari email, ternyata ada email ini terkait dengan informasi di YouTube. Lalu Bro David ngecek di YouTube. Di YouTube ternyata ada lagu barunya Kangen Band. Lalu dia dengerin lagunya Kangen Band. Nah, sebelumnya ada Andika Kangen Band wawancara dengan YouTuber lain. Wah, ternyata menarik. Nah, dari wawancara ini ada informasi yang lain. Tiba-tiba ada teman nelpon dan lain sebagainya. Yang seharusnya menulis opini pendek bisa diselesaikan dengan 1 jam. 1 hari, saya yakin. Akhirnya Bro David tidak ngapa-ngapain. Tapi kita merasa menjadi sibuk. Karena kita menanggapi banyak hal. Nah, kalau Newport kemudian dalam buku ini mengajarkan kepada kita gimana sih caranya kita meminimalisir perangkat-perangkat digital ketika bekerja sehingga bisa fokus seperti itu. Nanti teman-teman bisa cari bukunya, kayaknya udah diterbitkan oleh Gramedia gitu. Jadi era keberlimpahan informasi, era terkoneksi terhadap internet, peristiwa global, justru membuat kita tidak fokus terhadap apapun. Nah, kalau Newport itu membawa kita bagaimana agar kita tidak terdistraksi dalam menulis. Nah, dalam hal ini nanti teman-teman bisa membaca lebih jauh ya untuk membangun habitus akademik ataupun bekerja dalam konteks yang lain biar bisa lebih fokus. Nah, ini salah satunya kalau ngisi akademik saya selalu cerita seperti ini. Ini salah satu akademik work circle yang saya alami ya. Ini sebagai bahan curhatan aja. Jadi ketika sampai saat ini ada sekitar 10 draft saya sudah menulis ya. Yang belum publikasi ya. Dari riset, funding, saya udah jadi draft. Dari draft paper 6.000 sampai 7.000 kata, biasanya saya lakukan untuk workshop. Konferensi. Nah, nanti dari konferensi ini akan diseleksi. Apakah paper saya masuk dalam selected edited volume untuk sebuah book chapter atau bagian buku ya. Atau bunga rampai dalam konteks Indonesia. Nah, kalau kita sudah masuk, akan direspon oleh reviewer. Nah, reviewer akan ngerespon dan kemudian meminta kita untuk merevisi. Nah, ketika revisi, ada revisi sedikit, ada revisi total. Nah, ketika kita sudah melakukan revisi, hasilnya bisa jadi 2, ditolak ataupun publish. Nah, kalau dipublish, kita pun harus menunggu 1 sampai 2 tahun. Nah, rentangnya itu bisa 1 sampai 4 sampai 5 tahun untuk terbit. Hanya book chapter 6.000 7.000 kata untuk level internasional ya. Tapi kalau nasional dengan review yang tidak terlalu kejam, 3-6 bulan, setahun biasanya bisa segera terbit seperti itu. Nah, terus kalau jurnal itu juga sama. Sampai ke jurnal, terus sampai ke jurnal, kemudian direspon oleh reviewer, apakah mengalami revisi atau rejection. Nah, kalau mengalami revisi, kita mengalami 2, apakah major, minor, atau apakah kemudian nanti dipublish, ataupun rejection, atau ditolak. Nah, ketika rejection, kita kembali ke draft. Menulis ulang draft kita agar menjadi lebih bagus terkait dengan masukan seperti itu. Rotasi begini aja terus ini nih. Dan ini menjadi aktivitas, kalau dalam konteks saya, aktivitas yang selama ini saya lakukan. Kurang lebih saya ada 10 paper draft yang belum terbit. Dan ada 4 paper yang siap terbit. Dan tapi saya mengalami proses tahapan-tahapan semacam ini. Ini academic work circle yang harus kita lakukan kalau memang pengen engage dalam dunia akademik global
maupun nasional, seperti itu. Itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video JIB Talks kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian bisa mendukung kami untuk memproduksi konten-konten seperti ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kira-kira video apa lagi ya yang harus kita buat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.